Selamat datang pemirsa On Target dimanapun Anda berada. Pada hari ini topik yang dibahas adalah perumpamaan tentang orang Samaria yang baik. Tuhan Yesus ketika mengajar seringkali mengajar dengan membuat sebuah perumpamaan. Tapi perumpamaan-perumpamaan yang dibuat oleh Yesus itu adalah perumpamaan yang gampang sekali dicerna. Beliau memberikan perumpamaan tentang uang, tentang talenta, tentang pohon ara, tentang pohon anggur, dan lain-lain yang sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari, sehingga gampang sekali dicerna. Kalau saya boleh definisikan tentang perumpamaan adalah peristiwa-peristiwa di bumi dengan makna surgawi. Itulah perumpamaan dan sangat penting sekali. Yesus membuat clear banyak hal dengan membuat perumpamaan. Nah, salah satu perumpamaan yang seringkali salah dimengerti adalah perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Ini bukan perkara-perkara aksi sosial, bukan perkara-perkara sosialisme, ya. Karena banyak orang yang tidak percaya pun seringkali memakai ini untuk program-program sosial, aksi sosial atau aksi-aksi apapun, ya, yang berkaitan dengan menolong orang. Tapi perumpamaan ini berbicara tentang evangelisasi. Ini penginjilan. Pemirsa, catat baik-baik. Kuncinya adalah di ayat Lukas 10 ayat 25. Ketika seorang ahli Taurat berusaha untuk mencobai Yesus. Dan dia bertanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ini sama seperti pertanyaan Nikodemus kepada Kristus. Juga bagaimana untuk memperoleh hidup yang kekal. Sama seperti perempuan Samaria yang ada di sumur ketika berjumpa dengan Yesus ingin memperoleh hidup yang kekal. Ini berbicara tentang penginjilan pribadi. Ini satu hal yang seringkali disalah mengertikan. Dan Yesus Tuhan kita adalah seorang yang the best lawyer ever. Bukan hanya the best doctor, dia juga the best lawyer. Dia juga the best advocate. Dia the best over the best in the world. Kalau kita mau belajar sesuatu, belajar daripada Tuhan Yesus. Nah, ada 3 tokoh dalam perumpamaan ini. Tuhan memberikan satu jawaban yang menusuk tajam kepada ahli Taurat ini, sehingga membuat dia menyadari kekeliruannya, dan kita perlu belajar tentang hal ini dari Tuhan Yesus. Ada 3 orang tokoh. Yang pertama adalah seorang imam, yang kedua seorang Lewi, dan yang ketiga seorang Samaria. Orang ini menghadapi kasus yang sama. Seseorang yang bukan hanya kedapatan dirampok, tapi dipukul dan setengah mati. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan. Bagaimana penginjilan ini bisa berhasil? Yaitu yang dilakukan oleh orang Samaria. 2 tokoh kita, seorang imam dan seorang Lewi, meninggalkan orang yang sekarat ini, dan dia dari seberang jalan hanya melihat. Orang ini benar-benar tahu hukum Taurat, tapi tidak melakukannya. Tapi Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang hebat sekali. Orang Samaria yang adalah Gentile, orang yang dimusuhi oleh orang Yahudi, orang yang juga dipandang rendah oleh orang Yahudi. Tapi dia melakukan hukum Taurat. Paulus mengatakan di dalam Roma 2 ayat 26,
Orang-orang yang tidak bersunat ketika melakukan hukum Taurat, dia dibenarkan. Dan ini benar-benar menusuk tajam kepada ahli Taurat ini. Orang ini juga dari motivasi awalnya sudah tidak benar, mencobai. Dan orang ini berusaha membenarkan dirinya sendiri dengan bertanya, siapakah sesamaku manusia? Pemirsa, ada 3 hal yang dibuat oleh orang Samaria ini. Dia orang gentle sekali lagi. Dia bukan orang percaya, bukan juga orang yang mengerti Taurat, tapi dia melakukan hukum Taurat. 3 hal yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Yang pertama, dia peduli, caring. Yang kedua, dia juga sacrifice, dia mau berkorban. Dan yang ketiga, dia juga giving. Saya percaya 3 hal ini adalah juga alat untuk evangelisasi yang terbaik. Hanya orang-orang yang peduli yang mampu memenangkan orang lain. Hanya orang-orang yang sacrifice, mau berkorban untuk orang lain, yang bisa memenangkan orang lain. Hanya orang-orang yang pemberilah yang bisa memenangkan orang lain. Kita harus belajar kepada Tuhan Yesus. Saya sangat-sangat diberkati ketika saya selalu belajar tentang Injil pada Tuhan Yesus. Seringkali kalau Anda baca keempat Injil, Anda mendapati kalimat-kalimat seperti ini. Berduyun-duyun, berkelompok-kelompok, orang datang mengerumuni Yesus dan mendengarkan apa yang ia perkatakan. Rahasianya apa? Sebelum orang ini berduyun-duyun, Yesus melakukan kebajikan. Yesus melakukan, dia entah itu berkhotbah, entah itu menyembuhkan orang, entah itu memberi makan orang, dan lain-lain. Berbagai kebajikan Yesus lakukan. Merepresentasikan dia caring, dia peduli atas orang lain. Dia berkorban untuk orang lain. Dia memberi, bahkan dia memberi dirinya untuk kita. Maka firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepada dia tidak binasa. Yesus mendemonstrasikan penginjilan yang terbaik kepada ahli Taurat ini. Caring, sacrificing, dan giving. Ketika kita melakukan ketiga hal ini, saya percaya orang-orang akan datang mengerumuni kita dan mendengarkan apa yang kita perkatakan. Demikianlah topik kita hari ini. Sampai berjumpa pada program berikutnya pada waktu dan jam tayang yang sama. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.